Shalom, salam sejahtera buat kita semua dan selamat malam bagi Jemaat Martin Luther yang saat ini sedang menyaksikan ibadah keluarga secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, malam ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu lewat firman Tuhan ini. Serta mampukan kami untuk melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amos 2 ayat 6 sampai 8. Kitab Amos 2 ayat 6 sampai 8 yang bunyinya demikian. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah di dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita malam hari ini mengenai bangsa Israel yang menunjukkan perilaku buruk yang akhirnya Tuhan menghukum mereka. Di sini kita melihat di dalamnya ada diskriminasi sosial, juga muncul keegoisan, muncul kesombongan, muncul ketamakan, tidak saling menghormati, dan tidak saling peduli dan mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian pada ayat 6 mengatakan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Hukuman Tuhan dijatuhkan kepada bangsa Israel. Pada ayat 6b mengatakan, karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Di sini kelihatannya bahwa orang-orang miskin diperlakukan tidak manusiawi. Dan perilaku seperti itu juga terjadi pada zaman sekarang. Misalnya kita ingat pada waktu-waktu yang lalu bahwa ada
seorang nenek yang mencuri coklat dan langsung dipenjarakan. Juga ada seorang anak kecil yang mencuri sendal milik polisi dan dia langsung dipolisikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyadari bahwa banyak koruptor-koruptor yang bergentayangan di negeri kita dengan tenangnya berkeliaran di negara kita. Dengan peristiwa ini nyata sekali kriminal sosialnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya keadilan diputar balikan. Karena orang jahat memiliki uang, maka orang benar dan orang miskin ditindas dan dihukum. Jadi benar kata orang bahwa uang adalah segala-galanya. Karena uang kita bisa membuat atau melakukan apa yang kita mau. Hukum juga bisa dibeli dengan uang. Artinya, karena hukum itu bisa dibeli dengan uang, maka yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dalam ayat 6b dan ayat 7 mengatakan bahwa oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, kepala orang-orang lemah diinjak-injak ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Disinilah kita melihat bahwa ada penindasan di situ. Kita melihat di situ juga ada pemerasan, ada penipuan yang terjadi. Bahkan ayah dan anak memperlakukan seorang anak muda dengan cara asusila. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka juga melakukan kejahatan, yaitu mereka tidur di samping mezbah dengan pakaian yang digadaikan oleh orang miskin. Kita tahu bersama bahwa pada saat itu orang miskin ketika mereka tidur malam, suhunya sangat dingin. Dan kemudian baju-baju mereka telah digadaikan. Jadi betapa menderitanya orang miskin pada waktu itu. Mereka juga minum anggur di bait Allah. Di sini kita melihat bahwa orang-orang miskin tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya bahwa orang yang sudah menderita tambah menderita. Orang yang susah tambah susah. Sementara pada Mazmur 82 ayat 3 bunyinya demikian. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini kita diingatkan bahwa kita harus membela orang-orang yang susah. Kita harus menolong orang-orang yang susah. Kita harus peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita harus berbagi kepada mereka, apalagi di saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang susah, ada banyak orang yang di-PHK, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur bahwa Gereja Martin Luther yang namanya diakonia selalu melakukannya pada setiap bulan. Juga pada 2 minggu yang lalu kita membagikan sembako bahkan uang di saat warga gereja mengalami kesusahan di masa pandemi COVID-19. Ada kepedulian di situ. Ada persekutuan di situ. Ada saling menopang, ada bantuan yang diberikan. Dan inilah tugas kita sebagai gereja dalam mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua malam ini mengajak kita untuk tetap bersyukur di tengah-tengah masalah yang terjadi sekarang ini. Dan di situasi yang sulit sekarang ini, marilah kita mengasihi sesama, peduli terhadap sesama, dan berbagi sesuatu kepada sesama. Dan marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, malam ini kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini dan malam ini. Kami sudah boleh membaca Alkitab, menyanyi bersama, berdoa bersama, bahkan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama, yang walaupun lewat ibadah secara online. Kebenaran firman-Mu kiranya menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa buat jemaat kami yang mungkin dalam keadaan kesulitan ekonomi karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan jalan keluar dalam mengatasi kesulitan yang mereka alami saat ini. Berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan bilur-Mu yang penuh heran dan ajaib itu. Agar dengan demikian mereka boleh sehat dan kuat karena Tuhan yang sudah bersama-sama dengan mereka. Berdoa buat pemerintah kami, biarlah Tuhan memberikan akal budi bijaksana bagi pemerintah kami dalam mengatasi kesulitan yang terjadi saat ini. Biarlah dengan campur tangan Tuhan,
semua kesulitan yang terjadi di negara kami dapat teratasi. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.